Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam Pak Muhtar Ali Setio Yudono, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi untuk memenuhi tugas sesi ketiga. Tetapi sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama ada Ayatullah Humaini, Fauzan Nur Padilah, Fikri Zakaria, Fitriani, Muhammad Dafa, dan saya Rivaldi Akmal Fauzan. Oke, mungkin itu saja untuk pembuka. Kita langsung ke materi atau presentasi yang pertama, dan nanti akan dilanjut ya, atau disambung oleh presentasi dari anggota kelompok 2 yang lainnya. Dipersilahkan. Halo semuanya, dengan saya Dava, saya akan menunjukkan bagaimana caranya merakit sebuah PC menggunakan PC Building Simulator. Pertama-tama kita bisa melepas front panelnya dulu. Di bagian sini juga kita lepas, serta dust filternya dan casepan-casepannya. Kita lepas untuk memudahkan pemasangan komponen lain. Kita lepas dust filter di bagian atas dan side panel juga di bagian samping. Setelah semuanya terlepas, case-nya akan kosong melompong seperti ini. Kita akan pasang power supply dulu, karena adalah komponen paling mudah untuk dipasang. Power supply selesai terpasang, kita akan lanjut ke motherboardnya. Di sini ada dua tipe motherboard, Intel dan AMD. Namun saya akan langsung menggunakan motherboard dengan tipe Intel. Motherboardnya sudah terpasang, kita buka soketnya, lalu kita pasang CPU-nya atau prosesornya. Kita pasang prosesor Intel i7. Tutup soketnya dan kunci. Lanjut kita akan langsung memasang RAM, Random Access Memory. Cara yang mudah, tinggal dibuka saja pengunci di bagian bawah dan di bagian atas seperti ini. Lalu kita pasang RAM yang sudah disediakan. Gunakan RAM sesuai kebutuhan, namun lebih besar lebih bagus. Kita pasang di bagian sini dan satu lagi untuk mengaktifkan dual channelnya. Lalu kita pasang SSD untuk penyimpanan OS dan BIOS. Kita pasang di bagian tengah, sini. Lalu kita pasang HDD sebagai penyimpanan utama, internal storage. Kita masukkan lagi. Setelah part-part itu selesai, kita lanjut ke thermal paste dan memasang cooler. Saya akan menggunakan liquid cooler di sini untuk pendinginan yang lebih baik. Setelah liquid cooler terpasang, saya akan langsung memasang case fan-nya di bagian intake dan bagian depan sini juga. 1, 2, dan 3. Dan terakhir. Agar sirkulasi udaranya di dalam sini bagus. Setelah itu semua selesai, kita lanjut memasang VGA-nya. Karena ini menggunakan Intel, alangkah lebih baik kita menggunakan RTX juga. Karena teman si biru adalah si hijau. Kita buka dulu dari sini. Tempat portnya kita buka, lalu kita pasang VGA-nya di bagian tengah sini. Setelah dipasang, kita bisa langsung memasang kabel-kabelnya. Kita bisa mulai dari sini, motherboard ke PSU, dan bagian ujung juga dari motherboard ke PSU. Selanjutnya kita bisa memasang liquid coolernya ke motherboard, case fan juga ke motherboard, dan dari case fan ke case fan seperti ini. Setelah pemasangan kabel case fan selesai, saatnya memasang
front panel ke bagian bawah motherboard sini, di sini. Lalu pasang kabel VGA ke PSU. Setelah terpasang, kita lanjut pasang untuk HDD-nya juga. Seharusnya itu dipasang sebelum kita memasang VGA untuk lebih mudahnya. Tapi karena ini hanyalah sebuah simulasi di game simulator, jadi kita lakukan yang tercepat dulu. Untuk lebih mudahnya seperti itu. Semua komponennya sudah terpasang. Kita tinggal tutup. Mulai dari dust filter di bagian depan sini, lalu front panelnya kita pasang juga, dust filter di bagian atas juga kita pasang, side panel, dan terakhir front panel di bagian samping sini kita pasang juga. Semua komponennya sudah terpasang, tapi PC statusnya no OS install karena emang belum diinstal OS apapun. Jadi kita mulai dari pemasangan PSU-nya dulu. Kita pasang kabel PSU-nya ke bagian sini. Lalu kita pasang mouse, keyboard, dan terakhir kabel graphic card, kabel VGA. Setelah kita pasang, masih no OS install karena kita memang belum memasang OS-nya. Kita ambil USB driver di sini dan kita akan memasang OS sekarang. Semuanya sudah selesai, kita nyalakan dulu. PC nyala, monitornya juga nyala. Monitornya nyala, tidak terkendala. Coba kita pasang sistem info dan benchmarking test. Kita restart. Kita mulai cek dulu info di BIOS. Maaf, nggak pencet. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu ke sistem info. Kita cek CPU-nya Intel Core i7 generasi ke-8, grafik card-nya Asus GeForce RTX 3070. Semuanya aman dan kita coba tes benchmark-nya dulu. Di tes benchmark ini performanya terlihat kurang maksimal dengan hanya menghasilkan 26 fps stabilnya. Namun ini dengan kondisi banyak efek. Kita lihat ke scene yang lain setelah ini. Di scene yang lain dengan visual graphics yang lebih indah, namun dengan efek yang lebih sedikit, itu menghasilkan FPS yang lebih stabil di 81 FPS, dan itu cukup bagus meskipun bukan yang terbaik. Selesai, masih benchmarking dan PC-nya juga nyala. Ya, abaikan RGB-nya karena itu tadi juga kita rakit PC dengan cepat. Kita lihat 69 turun. Jadi kita keluar dulu saja. Salah. Ya, cancel. Keluar dan kita matikan dulu. Shutdown. Mati dan itu dia. Perakitan PC-nya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatullah Humaini. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen utama yang terlibat dalam perakitan komputer. Ada apa saja sih komponen-komponen utama yang terlibat dalam perakitan komputer dan apa fungsinya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada motherboard. Fungsi dari motherboard sendiri adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Ini adalah tempat di mana CPU, RAM, dan komponen lainnya terpasang dan berkomunikasi satu sama lain. Kontribusi. Motherboard menyediakan jalur komunikasi antara komponen, termasuk slot untuk RAM dan konektor untuk perangkat penyimpanan.
Dengan kualitas motherboard yang baik, sinyal antara komponen dapat diproses lebih cepat dan stabil yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. Fungsi dari CPU sendiri adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program dan melakukan operasi aritmatika serta logika. Kontribusi. Kinerja CPU sangat berpengaruh terhadap kecepatan pemrosesan data. Semakin cepat dan efisien CPU, semakin cepat komputer dapat menjalankan aplikasi dan memproses data yang meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang ketiga ada RAM atau Random Access Memory. Fungsi dari RAM sendiri adalah memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Kontribusi. RAM yang cukup dan cepat memungkinkan komputer untuk mengakses data lebih cepat dan menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. Semakin banyak RAM yang tersedia, semakin banyak data yang dapat diproses sekaligus, yang mempercepat kinerja sistem. Sekian dari saya segitu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen utama yang terlibat dalam perakitan komputer. Power Supply Unit (PSU). Fungsi PSU menyediakan daya listrik yang dibutuhkan oleh semua komponen komputer, yang mengubah arus listrik dari sumber, misalnya outlet, menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komponen. Kontribusi PSU yang andal dan cukup kuat memastikan semua komponen menerima daya yang stabil dan memadai. Jika PSU tidak cukup kuat atau tidak berkualitas baik, komponen bisa mengalami kegagalan atau kinerja yang tidak optimal. Storage adalah tempat penyimpanan data permanen di mana sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna disimpan. Kontribusi SSD (Solid State Drive) menawarkan kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan HDD (Hard Disk Drive), sehingga mempercepat waktu booting, waktu loading aplikasi, dan transfer file. Pilihan antara HDD dan SSD dapat berdampak signifikan pada kinerja keseluruhan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih komponen komputer. Poin pertama ada kompatibilitas. Pastikan semua komponen yang dipilih kompatibel satu sama lain. Misalnya, pastikan motherboard kompatibel dengan prosesor, RAM, dan kartu grafis yang dipilih. Apa yang dimaksud dengan kompatibel? Kompatibel disebut juga kompatibel biner, yaitu sebuah komputer yang dapat menjalankan kode biner yang ditujukan untuk dijalankan pada komputer lain. Sedangkan motherboard adalah tulang punggung sistem komputer, teman-teman. Pilihlah motherboard yang kompatibel dengan prosesor dan memori yang teman-teman pilih. Perhatikan juga fitur tambahan yang disediakan seperti slot ekspansi, konektivitas, dan kemampuan overclocking jika teman-teman berencana untuk meningkatkan performa sistem. Pilihlah performa. Pertimbangkan kebutuhan performa komputer. Jika teman-teman membutuhkan komputer untuk gaming, editing video, atau tugas berat lainnya, teman-teman perlu memilih komponen yang lebih kuat. Pilihlah prosesor dengan kecepatan dan jumlah inti yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk penggunaan sehari-hari, prosesor quad-core atau hexacore sudah cukup. Sementara untuk tugas berat seperti gaming atau rendering, teman-teman mungkin memerlukan prosesor octa-core atau lebih. Memori atau RAM mempengaruhi seberapa banyak data yang dapat diproses oleh komputer secara bersamaan. Untuk penggunaan sehari-hari, 8 GB hingga 16 GB RAM sudah cukup, tetapi untuk tugas-tugas berat seperti multimedia yang intensif atau pengolahan data besar, pertimbangkan untuk menggunakan 32 GB atau lebih.
penyimpanan HDD atau SSD. Pilihlah penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. HDD memiliki kapasitas besar dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi SSD memberikan kecepatan baca tulis yang jauh lebih cepat. Sebagai rekomendasi, gunakan SSD untuk sistem operasi dan program utama, dan gunakan HDD sebagai penyimpanan tambahan file yang lebih besar. GPU atau kartu grafis, jika teman-teman menggunakan komputer untuk gaming atau desain grafis, teman-teman perlu memperhatikan yaitu pilih kartu grafis yang mampu menghasilkan frame rate yang tinggi dan mendukung resolusi yang teman-teman inginkan. Pastikan juga kompatibilitas kartu grafis dengan motherboard teman-teman. Poin ketiga ada esensi energi. Pilih komponen yang hemat energi untuk mengurangi konsumsi daya listrik dan biaya listrik, yaitu sumber daya dan pendinginan. Pastikan teman-teman cukup untuk mendukung semua komponen yang teman-teman pilih. Pilih sumber daya yang memiliki watt yang memadai dan sertifikasi kualitas seperti 80+. Selain itu juga teman-teman harus pastikan memiliki sistem pendinginan yang memadai seperti kipas tambahan atau pendinginan cair, terutama jika teman-teman menggunakan komponen yang membutuhkan pendinginan ekstra. Yang keempat ada kebutuhan pengguna. Pertimbangkan kebutuhan pengguna. Misalnya jika pengguna membutuhkan komputer untuk bekerja, mereka mungkin membutuhkan komputer dengan penyimpanan yang besar dan prosesor yang cepat. Seperti yang tadi udah dijelaskan. Jika untuk sehari-hari 8 GB sampai 16 GB saja sudah cukup. Tetapi untuk gaming atau reading itu pastikan lebih dari 32 GB. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 2 kelas TI 24B. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.